Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang kami muliakan, yang kami hormati Bapak dosen pada mata kuliah Sosiologi Pendidikan Islam dan rekan-rekan mahasiswa PJJ UIN Syekh Nurjati Cirebon, khususnya kelas A40 yang saya banggakan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab soalan 1-8 dan saya pilih pada eksploitasi 2 ini saya akan menjawab soalan nomor 3, yaitu tentang perihal di berbagai daerah muncul tren pesantren yang menggabungkan kurikulum keislaman dengan kewirausahaan digital. Pertanyaan Pak dosen adalah analisislah perubahan ini dalam perspektif teori perubahan sosial dan implikasinya terhadap struktur otoritas keilmuan Islam di lingkungan pesantren. Baik, tidak ada satu masyarakat pun yang tidak mengalami perubahan. Hal ini sudah lama dibicarakan, sudah lama menjadi pembicaraan sejak zaman dulu, zamannya Ibnu Khaldun 1332-1406. Dan seperti yang dikemukakan oleh Lawyer tahun 93, ini menunjukkan betapa pentingnya perubahan sosial di dalam kajian sosiologi. Nah, para ahli melihat perubahan sosial ini dari dua dimensi yaitu struktur dan proses yang berlangsung dalam masyarakat. Nah, struktur sosial itu adalah jaringan hubungan status dan peran, sedangkan interaksi adalah proses saling berhubungan dan saling pengaruhi antar warga suatu masyarakat. Bapak dosen, pengalaman saya pernah belajar di sebuah pesantren, namanya Pesantren Baitul Hamdi Agrobisnis di Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Sebuah pesantren yang tidak hanya mengajarkan santrinya di dalam ilmu keislaman, tetapi juga mempelajari ilmu bidang pertanian. Di situ kami diajarkan untuk memilih sesuai bakat dan minat. Ada pertanian hortikultura, ada budidaya ikan lele, ada ternak domba, ada kerajinan tangan, kemudian ada budidaya tanaman hias dan lain sebagainya. Nah, pesantren agrobisnis ini juga memadukan kurikulum pesantren modern dengan kurikulum usaha berbasis pertanian. Dan mungkin ada juga pesantren yang sesuai pertanyaan Bapak dosen tadi, bahwa ada kurikulum yang memadukan antara kurikulum keislaman dengan kurikulum kewirausahaan digital. Karena memang zaman ini adalah zamannya yang mau tidak mau harus ikut mengikuti arus zaman. Perubahan tren pesantren yang menggabungkan kurikulum keislaman dengan kewirausahaan digital ini dapat dianalisis dalam perspektif teori perubahan sosial sebagai berikut. Pertama adalah teori modernisasi. Perubahan ini dapat dilihat sebagai bagian dari proses modernisasi, di mana pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional berusaha untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat modern. Kemudian ada teori difusi inovasi. Penggabungan kurikulum keislaman dengan kewirausahaan digital dapat dilihat sebagai sebuah inovasi yang dapat meningkatkan kemampuan daya saing lulusan pesantren itu. Kemudian ada teori perubahan sosial struktur. Perubahan ini dapat mempengaruhi struktur otoritas keilmuan Islam di lingkungan pesantren, di mana peran ulama dan kiai mungkin perlu disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Implikasi terhadap struktur otoritas keilmuan Islam itu yang pertama, perubahan peran ulama dan kiai. Nah, penggabungan kurikulum keislaman dengan kewirausahaan digital ini dapat mengubah peran ulama dan kiai dari hanya sebagai penyampai ilmu keislaman tradisional menjadi juga sebagai pembimbing dan mentor dalam bidang kewirausahaan digital. Kemudian munculnya otoritas baru. Nah, penggabungan kurikulum keislaman dengan kewirausahaan digital ini dapat melahirkan otoritas baru di lingkungan pesantren, yaitu mereka yang memiliki keahlian dalam bidang kewirausahaan digital dan dapat membimbing santri dalam mengembangkan kemampuan digital mereka. Kemudian yang ketiga adalah perluasan definisi otoritas keilmuan. Nah, perubahan ini dapat memperluas definisi otoritas keilmuan Islam di lingkungan pesantren, sehingga tidak hanya terbatas pada keilmuan tradisional, tetapi juga mencangkup keahlian dalam bidang kewirausahaan digital. Apa sih dampak terhadap pesantrennya dengan tren kurikulum seperti ini? Satu,
adalah meningkatkan kemampuan santri. Bukan hanya ahli dalam bidang ilmu agama, tetapi juga ikut memiliki daya saing, mempunyai skill kemampuan di dalam era digital seperti sekarang ini. Yang kemudian yang kedua, meningkatkan relevansi pesantren. Yang perubahan ini dapat meningkatkan relevansi pesantren dengan kebutuhan masyarakat modern dan membuat pesantren lebih mampu untuk menjawab tantangan zaman. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Dan penggabungan kurikulum keislaman dengan kurikulum kewirausahaan digital ini tentu dapat meningkatkan kualitas pendidikan di pesantren dan membuat lulusan pesantren ini lebih siap untuk menghadapi tantangan di masa depan. Dalam keseluruhan ini, perubahan tren pesantren yang menggabungkan kurikulum keislaman dengan kewirausahaan digital dapat membawa dampak positif bagi pesantren dan masyarakat. Namun, juga perlu diimbangi dengan penyesuaian struktur otoritas kurikulum keislaman di lingkungan pesantren. Dengan adanya kurikulum seperti ini, tentu santri juga akan mengikuti tren masa kini, bukan hanya sebagai santri tradisional yang kaku di dalam ilmu keislamannya, tetapi lebih terbuka dan modern dalam menghadapi situasi di zaman sekarang ini. Karena kita tahu perkembangan kajian ilmu fikih pun mengalami kajian-kajian yang sifatnya kontemporer, seperti bagaimana jual beli online, bagaimana jual beli di dunia medsos. Ini adalah merupakan pekerjaan rumah bagi para pelajar pesantren untuk menjawab semua perubahan-perubahan zaman di sekarang ini yang mungkin belum atau tidak ada dalam kajian ilmu kitab-kitab klasik. Demikian Bapak dosen, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.